Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita akhirnya sudah menyelesaikan ya materi dari CSS atau Cascading Style Sheet yang digunakan untuk styling file HTML kita. Nah di video kali ini dan juga mungkin beberapa video ke depan itu akan menjadi video di mana kita akan mengerjakan sebuah project. Nah projectnya itu adalah kita akan membuat file HTML dan CSS berdasarkan file Figma atau desain UI UX yang sudah kita buat di video pembelajaran mengenai web design dan juga Figma. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah belajar tuh dan juga menerapkan bagaimana cara menggunakan Figma. Di teman-teman juga ada filenya, jadi teman-teman bisa buka file Figma teman-teman. Kemudian kita akan membuat file HTML dan CSS untuk halaman ini, gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi setelah teman-teman buka, di sini satu hal yang perlu teman-teman siapkan adalah gambar-gambarnya. Jadi pertama teman-teman masuk ke project yang biasanya, kemudian buat folder baru, namanya bebas. Kemudian di dalamnya juga sama seperti biasa ada index dan style CSS. Jangan lupa untuk link style sheet-nya. Kemudian di sini ada berikan satu folder, namanya bebas ya, tapi umumnya tuh IMG gitu, yang artinya image. Nah di dalamnya adalah kumpulan gambar-gambar yang akan kita gunakan nantinya. Nah gambar-gambar ini itu teman-teman bisa oh sorry teman-teman bisa dapatkan nanti disediakan juga untuk gambarnya, tapi juga teman-teman bisa download melalui Figma ini. Jadi gambar-gambar yang udah teman-teman dapatin dari plugin Storyset teman-teman bisa download juga. Jadi teman-teman masuk di sini. Nah misal di sini ada traveler slash panah. Nah di sini di Figma-nya teman-teman setelah diklik bagian gambar ini, teman-teman ke bagian bawah. Sorry. Nah, oke, jadi nggak kelihatan di pojok kanan bawah ya, takutnya. Jadi di sini teman-teman setelah seleksi gambarnya, di sini ada yang namanya export. Di pojok kanan bawah di sini ada export, kemudian di sini ada tipe file. Tapi untuk sekarang kita PNG aja. Atau teman-teman kalau pengen coba yang lain juga nggak masalah. Kemudian teman-teman klik export panah. Nah, nanti kalau udah, teman-teman akan mendapatkan filenya. Nah, seperti di sini klik download, di sini ada latihan Figma 7. Nah, di sini teman-teman akan diberikan gambarnya. Nah, ini dia. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa download dulu semua gambarnya. Semua gambar-gambar ini mulai dari yang di hero, kemudian di Y di sini di bagian bawah, login dan juga sign up. Teman-teman bisa download dulu, kemudian setelah udah masukkan di dalam satu folder, kemudian di filenya img gitu. Atau kalau mau lihat di foldernya juga bisa. Sorry, open editor, nggak usah. Oke, jadi ya, teman-teman buka aja gitu. Teman-teman copy paste bisa lewat libraries atau explorer seperti biasa. Jadi dari sini teman-teman langsung copy paste aja gitu ya. Setelah semua gambarnya teman-teman siapkan, kita akan mulai ngoding untuk halaman kita. Oke, langsung aja. Pertama, oh ya, teman-teman alangkah baiknya coba mungkin yang belum install yang untuk tampilan mobile gitu. Jadi kita akan melakukan desainnya dimulai dari mobile gitu. Seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, kalau untuk bagian responsive design kita itu perlu membuat dengan metode mobile first, yang mana kita styling untuk mobile terlebih dahulu gitu. Jadi kita akan buat untuk versi mobile-nya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga tahu kalau kita nggak buat desain untuk mobile, tapi tidak masalah. Nanti kita akan menyesuaikan aja gitu. Nah, oh ya, teman-teman di sini misal yang seperti saya, jadi dalam satu layar kanan kiri, teman-teman di sini bisa pakai di Figma, CTRL dan backslash yang arah sebaliknya dari slash untuk menghilangkan tab yang di kanan kiri. Jadi kita bisa melihat dengan jelas gitu. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama kita akan mulai dari bagian headernya gitu. Jadi di bagian body di sini kita akan buat mulai dari bagian header. Nah, di bagian header kita tahu di sini ada dua parts ya. Jadi di sebelah ada part sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Jadi di sini kita akan buat menggunakan flexbox. Jadi di sini kita buat H2. Oh, ya H2. Kita kasih hotel.com. Kemudian yang sebelah kanan itu ada sebuah list, unordered list.
Kemudian di dalamnya ada list yang berupa link A gitu. Nah, kemudian ini kita kita copy sejumlah 3, 1, 2, dan 3. Oke, kalau sudah di sini tuh kita save. Nah, teman-teman lihat di sini udah ada ya. Jadi di bagian sini linknya itu ada home, kemudian manfaat, dan juga masuk save. Nah, jadi dia udah muncul di sini. Oke, jadi untuk header, sebelumnya di sini style, kita akan lakukan CSS reset dulu ya. Di paddingnya itu 0, kemudian marginnya juga 0, supaya dia di pojok kanan atas gini, gitu. Oke, kalau udah kita akan masuk ke bagian header. Sebelumnya untuk memastikan kita bisa juga body, kita buat dia untuk ukurannya adalah height itu 100 VH dan width adalah 100 VW. Tapi oh ya, ini karena beda ya, jadi dia akan ada scroll, jadi saya rasa ini nanti dulu aja untuk pengaturan ininya. Jadi kita akan mulai dari headernya dulu. Nah kan, jadi di sini untuk bagian laptop gitu, tampilan laptop di sini teman-teman lihat dia ada di kiri dan sebelah kanan gitu. Jadi kita perlu menggunakan flexbox di sini untuk membuat seperti ini. Tapi untuk uh, halaman HP atau Android mungkin kita akan buat dia di kanan kiri, tapi posisinya atau jadi gini, mungkin kita bisa gini deh. Jadi pertama adalah display flex, save. Nah, kemudian untuk flex directionnya kita buat dia jadi column dulu. Jadi tetap kanan atas bawah gitu. Tapi kita buat dia posisinya ada di center, align itemsnya center. Nah, dia jadi di tengah gitu. Nah, kemudian kita kasih agak margin dikit di bagian atas dan atas bawah. Jadi kita kasih border dulu deh. 1 pixel solid black. Oh ya, jadi di sini ada satu tips ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan border untuk bisa dibilang patokan sementara. Jadi teman-teman tahu bagian dari komponen-komponen batas-batasnya mana gitu. Jadi kalau teman-teman bisa pakai border kayak gini, atau teman-teman juga bisa pakai background color gitu. Jadi cuma untuk mengetahui bagian-bagian atau area-areanya aja dulu sementara gitu. Oke, jadi di sini kita tahu, oh header tuh nanti ukurannya segini gitu, posisi batas-batasnya. Nah, jadi di sini kita kasih padding, khususnya bagian atas bawah ya, karena kalau kanan kiri nggak begitu ngaruh. Jadi kita kasih misalnya 10 pixel, kanan kiri 0 pixel. Nah, jadi dia udah muncul. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah, jadi dia tetap di atas. Di sini teman-teman lihat kanan kiri, dan ini dia atas bawah. Tapi kita buat bagian nav-nya ini, itu dia flexbox juga gitu. Jadi di bagian sini untuk nav-nya oke, jadi di sini kita nggak pakai tag nav ya. Tapi teman-teman kalau mau pakai bisa juga. Nah, untuk di sini, oke, kita kasih nama deh, navbar. Oh, sorry, navlink deh. Nah, jadi untuk navlink kita buat dia displaynya jadi flex. Oke. Kemudian di sini navlink, tapi yang bagian ul kita buat list stylenya none, supaya ul kan. Jadi navlink nggak usah. Jadi kita masukkan di ini aja karena dia udah mewakili style, sorry. List stylenya kita buat none. Nah, jadi biar dia nggak ada titik-titiknya tadi gitu. Kemudian selanjutnya kita akan agak posisikan si link tiap-tiap items link ini. Jadi kita pertama ke titik navlink A. Jadi navlink A di sini maksudnya adalah navlink yang mana di sini tuh dia bapaknya. Navlink, kemudian dari dalam sini itu yang mana? Si A-nya. Kita akan ambil A-nya. Jadi navlink A, text decoration kita buat none.
supaya dia tulisannya nggak ada. Kemudian colornya adalah black. Nah, seperti yang di sini, dia warnanya black. Oke, kemudian kita akan kasih jarak. Jadi kita kasih border dulu, 1 pixel solid black. Jadi biar kita kelihatan garis-garis kotak-kotaknya ya di sini. Nah, kemudian kita akan kasih padding dulu. Padding katakanlah atas bawah tuh 5 pixel. Kemudian kanan kiri 10 pixel. Nah, jadi area kliknya itu adalah sekotak penuh ini. Meskipun nanti kita nggak kasih kotak gitu. Nah, kemudian kita bisa kasih margin atas bawah nggak usah. Kayaknya terus tinggal kanan kiri kita kasih 5 pixel lagi. Nah, jadi dia agak geser gitu. Nah, udah kita bisa hapus lagi bordernya. Oke, mungkin di sini kita agak kasih margin top ya. Jadi biar ada jarak antara atas hotel ini dan tulisan bawahnya. Misal 10 pixel ya. Oke, saya rasa udah lumayan berjarak dia. Oke, jadi itu kemudian selanjutnya adalah untuk header kita hapus dulu ini background color. Nah, untuk background colornya kita akan ambil dari sini. Teman-teman bisa pencet Ctrl backslash lagi, kemudian masuk di bagian sini, pilih warnanya, kita copy. Nah, ini hex ya, kalau yang kode-kodenya kayak gini itu hex. Oke, kita tutup lagi, kita masukkan di sini, pakai hashtag warnanya, boom. Oke, jadi itu, oh salah, maaf, saya salah ambil warna. Ini tuh warna yang rectangle yang D9. Oke, di sini kita kasih warna yang ini, save. Nah, oke, jadi ini untuk yang bagian atas. Oh ya, di sini fontnya saya lupa. Jadi fontnya kan di sini dia pakainya Poppins. Yang mana Poppins itu seperti di video-video yang sudah dijelaskan mengenai font family itu dia nggak ada uh, di sistem. Jadi kita harus pakai Google Fonts. Kita ambil dulu dari Google Fonts. Oke, kita pilih yang Poppins. Nah, di sini kita akan cek dulu ya. Jadi tulisannya itu kita pakai apa aja untuk weight-nya. Ada semi bold, regular, medium juga pakai ternyata. Semi bold, medium, semi bold juga, semi bold, semi regular. Kemudian ini ada light juga. Oke, jadi kayak paling besar itu semi bold ya. Oke, jadi kita akan ambil 3. Yang pertama thin. Jadi thin itu untuk yang bagian bawah ini aja sebetulnya. Kemudian ada regular udah. Kemudian mediumnya kita select. Kemudian semi bold kita pilih. Kemudian bold kita nggak usah, kita remove. Oke. Kemudian kita ke kanan atas. Nah, di sini untuk daftarnya ada thin, regular, medium, semi bold. Nah, kalau udah di sini ada link. Jadi teman-teman sudah pernah juga ya kita praktekkan ini. Kita copy, kita pergi ke HTML, kita paste di bagian head di sini di HTML-nya. Oke, kita tutup aja dulu deh. Nah, ini kita tap dikit. Nah, kalau udah kita ke bagian style, kemudian font family-nya ya. Jadi ke bagian bawah di sini CSS-nya kita copy. Nah, karena kita semua teksnya itu menggunakan Poppins, jadi kita bisa langsung aja masukkan di ini. Jadi kan ini artinya semua ya. Kita masukkan font family sans serif gitu. Jadi di sini teman-teman lihat dia masih serif, kita rubah. Boom, dia berubah menjadi sans serif gitu. Yang mana sans serifnya adalah Poppins. Oke, jadi ini untuk bagian navbar. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat juga kita setting-setting dulu untuk ukuran teks dan lain sebagainya. Pertama, Poppins dia semi bold 24 untuk bagian H2. Jadi kita bisa ke header H2. Jadi ini untuk specificity ya. Jadi lihat, jadi header kemudian dalamnya ada apa H2. Jadi saya lakukan seperti ini gitu. Kalau misal nggak pakai kelas gini. Nah, untuk H2 yang ada di dalam header itu adalah hotel.com ini. Untuk
font size-nya kita buat jadi di sini kita cek sekalian ya. Misal di sini kan tadinya 24 pixel tuh. Tapi di sini oke, di sini rasanya lumayan cukup ya, sama masih oke aja ukurannya. Kemudian di sini juga oke. Di sini oke. Kemudian di bagian Android HP khususnya di sini juga masih oke gitu karena memang ingin menunjukkan agak besar. Tapi kalau misalnya nanti ingin diperkecil, kita bisa menggunakan media queries gitu. Itu kita akan lakukan nanti. Kemudian font size udah. Kemudian selanjutnya, oke ini kita bisa close dulu. Adalah font weight. Font weight-nya adalah semi bold itu berapa ya? Semi bold itu 600. Jadi kita pakai 100, 400, 500, 600. Oke. Jadi di sini karena dia semi bold, dia paling tebal di yang kita pilih, jadi font weight-nya adalah 600. Di sini teman-teman lihat ya. Oh, wait. Bentar, kita coba cek dulu. Oke. Oke, jadi oh ya dia kan udah H2 ya. Sorry, sorry. Jadi karena dia udah H2, jadi pada dasarnya ya dia udah sama aja gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagian home di sini. Di sini dia pakai regular fontnya 20. Kita ke jadi di dalam header, oh nggak usah. Di sini kita udah ada navlink A. Di sini font size-nya 20 pixel. Oke, jadi di sini 20 pixel dan kayaknya kegedean ya. Jadi kita buat karena secara umum juga untuk HP dia akan lebih kecil. Jadi misal mungkin 14 pixel. Oke, mungkin 16 ya. Jadi kita pakai default size saja. Nah, kemudian untuk di sini kayak agak kita perkecil deh 20 pixel. Oke. Nah, jadi kita udah ada bagian header. Oh iya, untuk bagian masuk kita akan buat dia style khusus. Jadi di bagian index, di bagian yang masuk di sini, kita akan A-nya kita akan buat style khusus gitu. Di sini kita buat kelas sign in btn. Jadi btn itu button ya. Di sini kita akan buat lagi di sini sign in btn. Nah, kita akan buat terpisah untuk bagian button sign in-nya atau button masuknya. Oke, di sini kita akan pertama border dulu 1 pixel solid black lagi. Oke, jadi nah di sini teman-teman udah lihat ya perubahannya. Kita akan langsung kasih warna aja. Untuk rectangle kita copy warnanya. Ini bisa kita hapus. Background colornya adalah coklat ini. Kemudian colornya white. Kalau tidak salah. Oh, oke. Belum bisa karena dia bertumpuk. Si masuknya ini ya. Oke, sebentar. Oh, colornya di sini udah. Oh, ini karena ada specificity 2 ya. Di sini ada 2, di sini nggak ada. Jadi, oke. Kita akan buat di ininya aja deh. Kita spesifikkan dari navlink aja. Navlink sign in button coba color white. Nah, oke. Jadi di sini perlu diperhatikan juga specificity. Jadi semakin banyak tuh kan berarti semakin spesifik kita masuk ke parents yang di sini gitu. Jadi kita pastikan kalau misal nggak bisa teman-teman cek dulu. Misal antara di sini ya ada navlink A sama yang sign in button. Tadi di sini nggak bisa karena dia cuma satu nih. Ini cuma satu, kalau di sini ada dua. Otomatis yang menang yang atas gitu. Jadi yang digunakan adalah yang ini. Tapi karena di sini sama-sama dua, maka yang digunakan adalah yang bawah gitu. Oke, jadi untuk tombol masuk, kemudian dia bordernya 8. Border radius 8 pixel. Save. Nah, oke. Kemudian untuk fontnya dia medium pakainya. Jadi kita
ganti font weight-nya adalah 500. Nah, oke, teman-teman mungkin juga lihat ada perubahan juga di punya teman-teman, tapi di sini, nah, di sini dia berubah. Yep, oke, dia jadi medium ukurannya. Oke, jadi ini untuk bagian navbarnya ya. Kita selesai untuk di bagian navbar. Kita akan lanjut di bagian hero-nya. Di bagian hero. Oke, kita akan lanjut ke index. Nah, ini bagian hero. Kemudian kita buat dulu section. Kemudian nama kelasnya kita buat hero. Nah, untuk bagian hero, sebentar. Kita tambahkan dulu untuk bagian header. Oh, nggak usah. Sorry. Oke, jadi untuk bagian header, kita karena di sini dia kan posisinya kanan kiri ya. Jadi kalau misalnya di desain laptop itu nanti kita akan buat jadi menggunakan flexbox juga. Jadi supaya dia kanan dan kiri gitu. Jadi kita pakai flexbox supaya dia bisa kanan kiri tapi juga bisa pakai kolom gitu. Oh ya, sebelumnya kita akan buat langsung aja ya. Jadi untuk yang header ini kita akan buat langsung bagian laptopnya. Jadi di sini, nah, jadi ini kan untuk desain HP nih. Jadi kita langsung aja buat dulu. Jadi sebelum lanjut ke selanjutnya, jadi bisa di sini bagian header. Di sini header smartphone. Kemudian yang di bawah bagian header laptop. Laptop ini sih maksudnya untuk laptop ya, untuk size-nya laptop gitu. Oh ya teman-teman, kalau misal lupa untuk komen bisa pakai CTRL dan slash gitu. Atau teman-teman juga bisa ketikkan slash kemudian bintang. Oke, jadi untuk bagian itu kita pakai media queries. Media screen and kurung buka kurung tutup minimum width. Oke, agak lupa juga saya. Oke, jadi misal yang ini ya, jadi ini tuh digunakan untuk sebenarnya di sini tuh tablet ke atas. Jadi kalau misal laptop tuh kan 900-an gitu ya. Ini kita paste, kita ganti dia jadi nggak masalah sih kalau misal tablet, karena tablet kan juga ukurannya udah agak besar tuh dibanding laptop, jadi kita bisa pakai mulai dari ukuran 768. Oke, jadi kita akan mulai dari header. Nah, untuk header sendiri yang tadinya dia display flex direction column, kita akan rubah flex directionnya menjadi row. Save. Nah, dia kan bergeser gitu. Dia udah geser jadi kanan dan kiri. Kemudian di bagian flex direction, justify content, kita buat dia jadi space between. Jadinya dia akan ada di pojok kiri dan kanan seperti yang ada di desain di sini gitu. Nah, kemudian kita kasih paddingnya. Padding untuk atas, untuk atas bawah kita sekiranya nggak usah ya, karena untuk ukurannya sendiri udah sama. Kita langsung aja kasih 0 pixel, kemudian kanan kirinya katakanlah 20 pixel gitu. Nah, dia jadi agak bergeser tuh. Oke, kita kasih lebih banyak lagi aja, 50 pixel. Atau sekalian aja deh, kita buat 100. Nah, oke, jadi atau kita bisa cek dari sini. Dia itu ukurannya sekitar 130 ternyata. Oke, jadi 100 aja nggak masalah ya, kita buat 100 pixel. Nah, kemudian di sini dia agak ke bawah, nggak masalah. Atau misal coba cek black. Oke, dia memang agak tembus karena ukurannya beda, dia jadi agak overflow. Oke, nggak masalah karena bagian atas dan bawah tuh kan abu-abu juga ya. Gitu. Atau misal teman-teman pingin setting, jadi misal untuk bagian navbar itu dia pasti misal udah ukuran tablet atau laptop,
height-nya itu adalah 10 VH. Biasa dibilang ini tuh umumnya gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ukurannya pas untuk navbar itu biasanya 10 VB gitu. 10 VH atau 10 viewport height. Jadi manfaat, kemudian tombol masuk. Oke, nah kemudian selanjutnya, jadi di sini udah ya. Jadi dia udah menyesuaikan yang ada di sini gitu. Ini untuk hotel.com, home, manfaat, dan masuk. Oke, di sini juga dia agak tembus. Oke, nice. Oke, mungkin di sini sedikit tambahan ya. Untuk tombol masuknya, kita akan sign in button. Jadi pas saat dia di hover gitu. Navlink, sign in button, hover. Jadi seperti yang sudah di video CSS Animations, kita akan ubah dikit di sini background colornya. Kita pilih, kemudian nah di sini kita buat dia yang lebih gelap. Oke, di sini teman-teman bisa tulis aja angkanya berapa di sini. Save. Jadi pas saat kita hover, nah dia agak menggelap gitu. Oke, mungkin agak terlalu gelap ya. Kita naikkan sedikit. Oke, jadi dia berubah. Mungkin agak kita kasih transition juga 0,2 second. Nah, jadi dia lebih smooth gitu perubahannya. Di sini juga akan sama gitu. Oke, itu dia untuk header. Jadi kita udah buat, dan di sini juga udah lumayan fleksibel. Jadi pada saat dia layar laptop atau tablet, dia kanan kiri. Tapi pada saat dia berubah, nah dia jadi atas bawah. Dan di sini untuk ukuran kayak gini juga masih terlihat normal ya. Jadi masih enak untuk dilihat. Dan juga pada saat di mobile masih terlihat bagus gitu. Jadi 20 pixel. Oh, mungkin kita agak berbesar ya. Jadi untuk teksnya, atau ini juga masih cukup sih menurut saya. Jadi ya udah. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian hero. Kita akan masuk ke bagian hero. Nah, untuk bagian hero di sini karena dia kanan kiri ya, tapi untuk HP kan nggak mungkin. Jadi kalau kanan kiri nggak muat, jadi kita akan buat dia flex. Kita tampilannya pakai flex, tapi atas bawah dulu gitu. Jadi kita posisinya misal gambar dulu ya, atau misal bisa gini aja. Kita buat dulu. Jadi udah section hero. Kemudian kita buat sebuah div. Jadi di sini ada kelas judul hero title deh kata. Jadi judul maksudnya itu ada tulisan-tulisan yang ada di sini gitu. Yang pertama ada H1. Tulisannya adalah cari tempat menginap yang nyaman dengan mudah. Mudah. Oke, misalnya ini view-nya WordPress. Nah, kemudian ini di bawahnya ada P. Semua hotel akan sesuai dengan preference kamu. Nah, kemudian di dalamnya ada button. Buttonnya kita akan pakai link aja ya. Seperti biasa. Sini daftar sekarang. Gitu, jadi di sini kita save. Nah, teman-teman udah lihat di sini untuk style yang muncul. Kemudian ini untuk sebelah kiri di hero title. Nah, kemudian untuk sebelah kanan kita pakai img. Nah, untuk source-nya teman-teman langsung slash. Kemudian di sini masuk ke hotel.com. Kemudian di sini ada img. Kemudian masukkan yang hero. Nah, kemudian di sini gambar hero. Kita save. Boom. Oke, gede banget ya. Ya. Oke, kemudian jadi untuk HTML-nya itu ya. Jadi kita udah pasang semua yang dibutuhin di bagian hero. Kemudian kita ke bagian CSS. Kita akan mulai di sini bagian hero smartphone. Nah, di bagian hero smartphone kita akan mulai dengan bagian sectionnya dulu. Namanya itu adalah hero title. Hero title. Nah, bagian hero
title kita displaynya flex. Nah, dia akan jadi kanan kiri tuh. Cuma karena dia nggak mau, dia ke bawah juga. Oke, jadi hero title. Oh, sorry, bukan hero title. Hero. Makanya dia tulisannya yang berubah. Nah, dia jadi kanan dan kiri ya. Nah, oke. Tapi kemudian untuk bagian sini kita directionnya kita buat column. Jadi dia biar atas bawah gitu. Tapi atas bawahnya kita balik. Nah, biar kita gambarnya dulu, baru eh tulisan gitu. Di sini kita bisa pakai background color. Jadi samakan yang atas gitu. Oke, jadi ini untuk dasarnya. Kemudian selanjutnya, tadi kan untuk bagian header khusus. Oke, nggak usah. Kita ke buat desain hero title-nya. Hero, atau img-nya dulu aja deh. Image-nya. Oh, tapi ini jangan image. Kita kasih kelas. Kita kasih nama hero img. Save. Hero strip img. Nah, untuk gambarnya, kita pingin dia width-nya adalah 50 VW. Oke, sepertinya terlalu kecil, kita buat jadi 70 VW. Nah, di sini kan karena kita atur width-nya, dia otomatis untuk height-nya akan mengikuti. Jadi biar gambarnya dia nggak jadi nggak stretch gitu. Oke, tadi berapa? 70 ya? Oke, 70 kayaknya oke sih. Atau bisa 80 deh. No. 70. Oke, kita buat 70. Nah, oh ya, kemudian di sini mungkin kita buat justify content. Oh, no. Align itemsnya kita buat center. Jadi biar dia item-itemnya ada di tengah gitu. Oke, sebentar. Oh, oke. Ini sih lumayan gede. Kita kembali lagi. Nah, jadi ini untuk HP-nya. Kemudian tulisan juga ada di tengah. Cuma di sini karena memenuhi tempat aja, jadi atau mungkin 60 deh. No. Oke, jadi itu untuk hero image. Yang selanjutnya adalah hero title. Nah, untuk hero title, kita buat dia juga text align-nya adalah center. Jadi biar tulisannya rata tengah di sini. Kemudian kita akan mulai styling untuk teksnya. Yang pertama adalah hanya semi bold, dia udah otomatis karena dia H, otomatis dia akan tebel. Kemudian yang bagian ukuran size-nya adalah dia 40. Jadi di sini hero title H1 ya. Font size-nya kita rubah jadi 40 pixel. Gede banget karena dia untuk ukuran laptop ya. Jadi di sini kita buat jadi 20. Oh ya, kemudian untuk hero kita akan kasih ini ya, supaya dia terlihat rapih. Jadi di sini teman-teman lihat, dia ada semacam garis kan. Kita tadi pakai garis bantu, jadi untuk supaya semua itu batasnya di segini. Gitu. Nah, di sini untuk di bagian HP kita akan buat juga 0 pixel itu untuk atas bawah. Oh sorry, bukan padding, tapi yang bawah padding. Terus kanan kirinya itu berapa? Misalnya 50 pixel. Oke. Mungkin agak terlalu berlebihan, 30 deh. Atau 20. Oke, jadi batasnya adalah 20 pixel, sekitar 20 pixel gitu. Oke, kemudian untuk hero title, kita buat margin top 10 pixel, supaya dia ada jarak antara gambar dan teksnya. Kemudian di sini kita buat hero title p. Jadi untuk styling teks paragraph yang di bawah, font size-nya kita buat mungkin 14 pixel. Nah, jadi 14 pixel. Kita kasih juga dia margin top 10 pixel gitu. Oke, 10 pixel. Nah, kemudian kita akan buat di bagian
hero title, ininya misal kita kasih nama kelas sign up button, kita save. Nah, di sini langsung aja sih sign up button. Nah, untuk sign up buttonnya di sini mainly sama ya, jadi teksnya semi bold, sedangkan di sini medium, tapi untuk background warnanya sama. Oke, kita akan background color, pilih yang ini. Oke, kemudian karena dia displaynya di sini kita pakai tulisan langsung ya. Oke, kita kasih padding. Jadi atas bawahnya kita kasih 5 pixel, kanan kirinya 10 pixel. Oke, looking good. Kemudian border radiusnya dia itu 5. Kita masukkan 5 pixel. Save. Nah, oke, kemudian ya, teksnya color white. Fonts family-nya itu dia font weight maksudnya 600, dia yang paling tebal. Nah, kemudian text decoration kita buat none, jadi biar nggak ada linknya yang di bawah. Oke, kemudian kita margin top 10 pixel, jadi biar ada sela. Di sini dia masih displaynya kita ubah dulu jadi inline block. Nah, jadi display dari sign up button di sini kan dia tadinya A tuh. Nah, karena A itu dia nggak bisa setting margin khususnya, itu kita ubah yang tadinya inline jadi inline block supaya kita bisa kasih margin dan juga misal weight atau height gitu. Seperti yang teman-teman tahu pada saat materi tentang CSS display. Oke, jadi ini untuk tombol daftar sekarang ya. Oke, kita kasih juga sign up button over. Ini sign in, salah. Sign up. Nah, di sini background color-nya kita buat dia lebih gelap. Transition-nya 0,2 second. Oke, jadi dia kan sign. Meskipun kalau di HP itu nggak ngaruh ya, seperti teman-teman tahu, karena kita menekan tombolnya, bukan nggak ada istilah hover HP gitu kan. Tapi di sini karena di laptop kita bisa hovering. Oke, jadi untuk bagian HP untuk bagian hero jadi cukup di sini kayak gini ya. Oke, kemudian untuk bagian selanjutnya adalah kita akan buat bagian hero untuk laptopnya. Kita close. Oke, kita lanjut ke bagian hero. Apa tulisannya? Bagian hero laptop. Oke, jadi untuk laptop khususnya yang pertama adalah kita ubah posisi dia yang tadi atas bawah jadi kanan kiri. Jadi kita mulai dari hero. Tadinya flex direction-nya column, kita ubah balik jadi row. Jadi dia jadi kanan dan kiri. Gitu. Tapi di sini sorry. Kita lupa menambahkan media. Di sini and minimum width ya. Kita copy aja dulu ya. Ini kita hapus paste. Di sini untuk minimum width-nya oke, kita biarkan. Di sini kita tadi hero flex direction-nya kita buat jadi row. Oke, di sini karena masih ukuran tablet, ukurannya masih sama. Atau mungkin teman-teman mau buat lagi satu lagi bagian tablet. Jadi misal teman-teman lihat di sini kan untuk ukuran yang HP di sini kelihatan bagus, tapi pada saat di ukuran ini kayak terlalu besar gitu ya. Jadi misal untuk ukuran 600 ke atas. Nah, gitu bisa gini. Jadi dia otomatis berubah ya. Kalau dia lebih kecil dari 600 dia berubah. Oke, so far so good sebenarnya.
Oke, misal ini 600, kita copy satu lagi. Berapa? 768. Jadi untuk yang laptop gitu. Jadi ini untuk khusus bagian aku pengen ngatur gambarnya gitu. Jadi di bagian hero image, width-nya pada saat dia udah lebih dari 600, aku mau buat dia jadi lebih kecil. Jadi misal 40 gitu. Nah, atau kayak 50 deh. Nah, oke, nice. Nah, kemudian jadi pada saat kita layar HP gini, kita buat layarnya jadi yang tablet agak kita kecilkan supaya jelas. Kemudian layar laptop, nah baru dia jadi kanan dan kiri gitu. Nah di sini teman-teman lihat, oh ya kemudian untuk gambarnya juga ukurannya masih terlalu besar kan. Kita ke Hero IMG juga. Nah di sini width-nya kita rubah mungkin jadi 30 VW gitu. Oke mungkin 40. Kita buat jadi 40, enggak. Kita buat 35 deh. Di sini teman-teman mengikuti ya. Jadi eh, maksudnya untuk angkanya mengikuti kondisinya teman-teman. Bisa jadi kita di bagian halamannya itu bisa beda karena ukuran device dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman ikuti aja. Di sini untuk gambarnya kan lumayan memenuhi ya satu halaman. Jadi oke. Ini ukurannya pas. Tapi gambarnya agak pecah. Oke, never mind. Nah, kemudian pada saat layarnya udah ini, dia kan posisinya masih kiri sama kiri tuh. Tapi kita akan buat dia jadi space between. Di sini kemudian justify kontennya space between supaya dia jadi rata kiri dan kanan. Kemudian kita kasih dia padding 0 pixel. Kemudian mengikuti yang atas tadi. Di sini 100 pixel. Jadi 100 pixel. Supaya tulisan di sini sama sini tuh rata kanan kirinya pas sama gitu. Oke, kalau udah kita akan berlanjut ke bagian teks-teksnya. Hero image sudah, ada hero title, P, kemudian sign up nggak usah. Oke, sign up button tidak usah, tidak masalah. Oke, here we go. Hero title itu secara menyeluruh, oke. Ini nggak usah untuk hero title. Kita masuk ke H1-nya. Di sini itu dia adalah 40. Kita ubah dia jadi 40 pixel. Nah, oke. Di sini udah. Kemudian untuk P dia ukurannya 20 medium. Ini kan semi bold ya udah otomatis. Nah, untuk P-nya font size-nya adalah 20. Kemudian font weight-nya 500. Oke, looking good. Kemudian selanjutnya dia kan rata kiri ya. Jadi yang menyebabkan itu kan di bagian hero di sini. Align items. No. Bukan di bagian hero title. Nah, text align-nya center. Kita buat ternyata kita butuh hero title. Jadi di sini. Nah, untuk hero title margin topsnya nggak usah. Nah, ini kita jadiin dia start. Nah, dia jadi di rata kiri lagi seperti sebelumnya. Oke, jadi di sini kita lihat udah mirip ya. Jadi antara yang ini dan ini. Teman-teman lihat kita udah bisa set buat halaman. Nih, jadi mulai dari header yang ukuran laptop gitu kan. Kemudian kita geser, nah dia akan mengikuti. Nah, pada saat ukurannya dia jadi HP ataupun tablet, nah dia berubah. Gitu. Kemudian untuk bagian HP yang lebih kecil lagi, gambarnya lebih besar dibanding yang ini. Jadi di sini teman-teman udah bisa buat salah satu dasar dari responsive design gitu secara langsung. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Lumayan panjang ya. Jadi untuk pembuatan header dan juga hero sendiri. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bagian Y dan juga yang footernya ya. Jadi di video-video selanjutnya kita akan lanjutkan project hotel.com ini, hotel double L ya. .com. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.